kembali lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas materi mengenai manusia sebagai animal educator. Nah, ada yang tahu tidak apa itu animal educator? Nah, kalau belum tahu, simak video ini ya. Nah, kali ini kita membahas mengenai manusia sebagai animal educator dalam perspektif pedagogik. Pernahkah kalian bertanya-tanya, mengapa sih manusia perlu dididik? Mengapa pendidikan menjadi kebutuhan pokok yang tak tergantikan dalam kehidupan manusia? Jawabannya yaitu terletak pada satu konsep penting dalam pedagogik, yaitu animal educandum. Konsep ini menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang harus dididik, bukan karena manusia itu lemah, tapi karena hanya dengan pendidikan manusia bisa menjadi manusia seutuhnya, berpikir, bermoral, dan bermasyarakat. Nah, selanjutnya ada makna animal educandum. Kata animal berarti makhluk hidup, sedangkan educandum berasal dari bahasa Latin arti yang harus dididik. Jadi secara sederhana, animal educandum artinya adalah manusia sebagai makhluk yang secara kodrat memang harus menerima pendidikan. Berbeda dari hewan tidak perlu dididik, tapi hewan perlu dilatih. Berbeda dari hewan yang memiliki naluri kuat sejak lahir untuk bertahan hidup. Manusia terlahir dalam kondisi yang belum lengkap, belum bisa berjalan, belum bisa bicara, belum bisa membedakan yang benar dan yang salah. Itulah mengapa pendidikan bukan hanya hak bagi manusia, tetapi kebutuhan dasar. Tanpa pendidikan, potensi besar dalam diri manusia tidak akan pernah muncul ke permukaan. Lalu ada prinsip antropologis. Ada 4 prinsip antropologis yang menjelaskan mengapa manusia harus dididik. Yaitu yang pertama, prinsip potensialitas. Manusia memiliki potensi luar biasa, tetapi potensi itu tidak secara serta-merta berkembang tanpa proses. Yang kedua yaitu ada prinsip dinamika. Manusia bersifat dinamis, terus berubah dan berkembang sepanjang hidupnya. Yang ketiga yaitu ada prinsip integral, yaitu perkembangan manusia mencakup semua aspek fisik, mulai dari fisik, psikis, moral, spiritual, dan sosialnya. Yang keempat ada prinsip sosial. Manusia hanya dapat berkembang melalui relasi dengan manusia lainnya. Pendidikan hadir sebagai jembatan rasional tersebut. Selanjutnya itu ada pandangan para ahli berdasarkan manusia sebagai animal educandum. Bagaimana para ahli melihat manusia sebagai animal educandum? Yang pertama yaitu menurut M.J. Langfeld. Menurut Langfeld, manusia adalah animal educandum, yaitu manusia yang perlu. Yang kedua itu animal educable, yaitu makhluk yang bisa dididik. Yang ketiga itu Homo educandus, yaitu makhluk yang memiliki kesadaran untuk dididik. Pendidikan bukan pilihan bagi manusia, melainkan kebutuhan kodrati untuk mencapai kemanusiaan sejati. Yang kedua yaitu ada menurut Immanuel Kant. Kant mengatakan bahwa manusia hanya bisa menjadi manusia melalui pendidikan. Tanpa pendidikan, manusia tidak bisa berkembang sebagai makhluk rasional dan bermoral. Nah, yang ketiga ada menurut Ki Hajar Dewantara, yaitu Bapak Pendidikan Indonesia, yaitu tokoh pendidikan Indonesia ini melihat pendidikan sebagai proses memanusiakan manusia, yaitu melalui semboyannya Tutwuri Handayani. Ia mengajarkan bahwa mendidik berarti memberi arah sekaligus kebebasan. Yang keempat yaitu ada menurut Pluto Freire. Menurut Freire, pendidikan adalah alat pembebasan dari ketertindasan. Pendidikan harus membuat manusia menjadi kritis, sadar, dan mampu mengubah dunia. Yang kelima yaitu ada menurut Maria Montessori. Montessori percaya bahwa anak menyerap dunia melalui pengalamannya. Pendidikan adalah proses alami yang terjadi dalam lingkungan yang mendukung dan terstruktur. Semua pemikiran ini menunjukkan satu hal, yaitu
Tanpa pendidikan, manusia tidak akan berkembang menjadi dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu alasan manusia harus dididik. Menurut Saiful, ada 3 alasan utama manusia perlu dididik. Yang pertama yaitu karena manusia lahir dalam keadaan lemah dan tidak berdaya. Yang kedua yaitu manusia tidak langsung dewasa secara psikis dan sosial. Yang ketiga, manusia adalah makhluk sosial yang perlu belajar hidup bersama manusia lainnya. Lalu ada proses pendidikan anak manusia. Sejak bayi, manusia membutuhkan bantuan dari orang lain untuk belajar. Di rumah ada orang tua, di masyarakat ada yang sosial yang mengenalkan nilai dan norma-norma. Di sekolah ada guru, yaitu sebagai pendidik profesional yang memiliki banyak peran. Setiap lingkungan ini membentuk anak secara bertahap, membantunya menemukan jati dirinya sendiri dan tujuan hidupnya. Selanjutnya itu manusia sebagai makhluk terbuka dan berbudaya. Manusia berbeda dari hewan karena kemampuannya menciptakan budaya dan peradaban. Kita tidak hanya beradaptasi tetapi juga memproduksi alat, bahan, seni, dan ilmu pengetahuan. Pendidikan yang mengarahkan manusia untuk menemukan arah hidupnya, menghadapi perubahan zaman, dan menjadi agen transformasi. Selanjutnya yaitu ada pendidikan memanusiakan manusia. Pendidikan sejati bukan sekedar mentransfer pengetahuan, ia menyentuh jiwa, nilai, dan moral. Ia juga membentuk karakter, bukan hanya kecerdasan. Pengajaran bisa membuat pintar, tetapi pendidikan sejati membuat manusia menjadi bijak dan bermartabat. Lalu, ada dasar dan ajar. Dalam pedagogi, dikenal konsep dasar dan ajar, yaitu dasar adalah bakat dan potensi yang dibawa seseorang sejak dia lahir. Lalu ada ajar. Ajar adalah hasil dari proses pendidikan. Contohnya yaitu Gatot Kaca. Meski ia anak dari bangsa raksasa, karena ajaran dan pendidikan, ia tumbuh menjadi satria yang bijak dan tangguh. Dasar memang menang, tapi tanpa ajar bisa liar. Ajar penting agar dasar berkembang dengan arah. Ada beberapa alasan yang menjadi dasar mengapa manusia perlu dididik dan memperoleh pendidikan. Yaitu yang pertama, karena manusia dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya. Manusia begitu lahir ke dunia perlu mendapatkan uluran orang lain untuk dapat melangsungkan hidup dan kehidupannya. Yang kedua yaitu ada manusia lahir tidak langsung dewasa untuk sampai pada kedewasaan yang merupakan tujuan pendidikan dalam arti khusus memerlukan waktu lama. Bagi manusia primitif, proses pencapaian kedewasaan tersebut akan lebih pendek dibandingkan dengan manusia modern. Namun, primitif cukup dengan mencapai kedewasaan secara konvensional, di mana apabila seorang sudah memiliki keterampilan untuk hidup, khususnya untuk hidup berkeluarga, seperti dapat berburu, dapat bercocok tanam, mengenal norma-norma hidup bermasyarakat, dan sudah dapat dikatakan dewasa. Dilihat dari segi usia, misalnya usia 12-15 tahun, pada masyarakat primitif sudah melangsungkan hidup berkeluarga. Yang ketiga yaitu manusia pada hakikatnya adalah makhluk sosial yang tidak dapat hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lain. Selain itu, manusia tidak akan berperilaku manusia seandainya tidak hidup bersama dengan manusia lainnya. Lain halnya dengan hewan. Dimanapun hewan dibesarkan, akan tetap memiliki perilaku hewan. Seekor kucing yang dibesarkan dalam lingkungan anjing akan tetap berperilaku kucing, tidak akan berperilaku anjing. Karena setiap jenis hewan sudah dilengkapi dengan insting tertentu yang pasti dan seragam, yang berbeda antara jenis hewan yang satu dengan yang lainnya. Selanjutnya itu ada pendidikan hanya akan menyentuh perilaku manusiawi yang memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu manusia memiliki kesadaran untuk menguasai hawa nafsunya. Yang kedua yaitu manusia memiliki kesadaran intelektual dan seni. Manusia dapat mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga menjadikan ia sebagai makhluk berbudaya. Yang ketiga itu manusia memiliki kesadaran diri.
manusia dapat menyadari sifat-sifat yang ada pada dirinya, dalam arti manusia dapat mengadakan introspeksi. Yang keempat, manusia adalah makhluk sosial. Ia membutuhkan orang lain untuk hidup bersama-sama, berorganisasi, dan bernegara. Kelima, manusia memiliki bahasa simbolis, baik secara tertulis maupun lisan. Yang keenam, manusia dapat menyadari nilai-nilai, yaitu etika maupun estetika. Manusia dapat berbuat sesuai dengan nilai-nilai tersebut. Manusia memiliki perasaan atau hati nurani. Selanjutnya itu animal education dan tantangan pada zaman modern. Di era digital globalisasi, tantangan pendidikan semakin kompleks, yaitu informasi berlimpah tapi belum tentu membentuk kebijaksanaan. Yang kedua yaitu teknologi canggih, tapi relasi manusia bisa semakin renggang. Yang ketiga yaitu kebutuhan keterampilan berubah cepat, tetapi nilai-nilai dasar harus tetap dijaga. Yang keempat, inilah pentingnya kesadaran bahwa manusia sebagai animal education tidak cukup hanya diajari teknologi, tapi juga diarahkan secara etis dan moral. Selanjutnya ada 3 faktor perkembangan manusia. Yang pertama ada hereditas, yaitu genetik, yaitu sifat dasar yang diwariskan oleh keluarga. Yang kedua yaitu ada lingkungan, yaitu termasuk lingkungan sosial, budaya, dan spiritualnya. Yang ketiga, diri sendiri, yaitu berasal dari motivasi, sikap, dan usaha dalam belajar. Ketiganya ini saling mempengaruhi dan menentukan arah pertumbuhan manusia. Jadi, manusia sebagai animal educandum adalah gambaran utuh tentang siapa kita, makhluk yang belum selesai, makhluk yang harus dibimbing, atau makhluk yang hanya bisa menjadi manusia seutuhnya melalui pendidikan. Selanjutnya yaitu ada karakteristik manusia sebagai animal educandum. Yang pertama, belum sempurna secara naluriah, tidak seperti binatang yang langsung bisa bertahan hidup, manusia harus belajar. Yang kedua ya ada potensi berkembang tak terbatas. Pendidikan menjadi alat untuk mengembangkan kecerdasan, kreativitas, moral, dan spiritualitas. Yang ketiga, memiliki akal dan hati nurani. Pendidikan membimbing penggunaan akal untuk hal baik dan membentuk etika. Ketiga, bersifat sosial dan kultural. Hidup dalam masyarakat, maka pendidikan berjalan untuk menginternalisasi bersifat sosial dan kultural. Hidup dalam masyarakat, maka pendidikan menjadi jalan untuk menginternalisasi. Jadi, manusia sebagai animal educandum adalah gambaran untuk tentang siapa kita, makhluk yang belum selesai, makhluk yang harus dibimbing, makhluk yang hanya bisa menjadi manusia seutuhnya melalui pendidikan. Pendidikan bukan sekedar kegiatan formal di sekolah, melainkan pendidikan adalah jalan hidup yang membentuk nilai, etika, akal budi, dan peradaban. Maka, jadikan pendidikan sebagai bagian dari hidup kita. Belajar seumur hidup untuk menjadi manusia seutuhnya. Nah, sekarang kita tahu bahwa manusia adalah animal educandum, makhluk yang memang butuh dididik dan jadi manusia seutuhnya. Nah, tanpa pendidikan, perkembangan kita baik jasmani, rohani, maupun sosial tidak akan maksimal. Pendidikan bukan sekedar hak, tapi kebutuhan kodrat bagi manusia. Nah, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai jumpa di video pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa belajar